Upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka secara tidak sehat terjadi hingga level terkecil. Menurut pendiri OM Institut Oki Madasari, bermacam-macam pergerakan dilakukan terselubung hingga menggunakan ancaman verbal. Berdasarkan pemantauan OM Institute, upaya memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terjadi hingga level terkecil. Pendiri OM Institute Oki Madasari dalam sebuah diskusi menyebut, pengerahan pemenangan dilakukan mulai level kepala desa hingga ketua RT. Oki menambahkan pergerakan dilakukan dengan terselubung hingga ancaman verbal. Kepala desa, RT, RW dukuh untuk memenangkan satu pasangan tertentu, baik itu dilakukan secara tidak langsung terselubung melalui pendekatan yang halus ataupun langsung to the point dengan ancaman-ancaman verbal. Kepala-kepala lingkungan ini juga aktif membagikan sembako, sarung, atau uang tunai dalam lingkup program bansos atau pribadi menjelang hari pencoblosan. Oki menambahkan saat pemungutan suara, pihaknya juga menemukan di beberapa TPS paslon nomor urut 2 sudah dicoblos. Hal-hal yang terjadi di hari H langsung, kami masih menemukan bahwa ini memang banyak. Tapi di titik ini kami masih belum bisa menyimpulkan apakah ini masif atau sistematis karena data kami belum kami betul-betul lihat, tapi kami menemukan bahwa di beberapa TPS setidaknya gambar paslon 02 sudah dicoblos lebih dahulu di surat suara. Senada dengan Oki Madasari, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut dugaan kecurangan pemilu terjadi secara sporadis tak hanya pemilu di Indonesia saja, namun juga di TPS luar negeri. Ferry menegaskan beberapa kasus dugaan kecurangan membuktikan terpenuhinya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi bagi kami jumlahnya sangat masif terjadi, bahkan tadi dilaporkan oleh teman-teman Migran Care yang tergabung dalam koalisi di beberapa kota TPS di Amerika terbukti terjadi kekacauan ya dalam di masing-masing TPS yang ada, terutama penginputan data, dan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran terbuka misalnya di Malaysia di mana masih terjadi orang-orang yang melakukan kampanye dan berupaya mengamankan surat-surat suara. Bahkan berdasarkan laporan Ketua Bawaslu sendiri, ada orang atau oknum-oknum tertentu yang berupaya menguasai surat suara untuk proses pemilihan. Jadi ini sebenarnya sudah bisa membuktikan terpenuhinya ya, kecurangan pemilu yang pakai elemen terstruktur, sistematis, dan masif. Menanggapi tuduhan kecurangan yang terjadi, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman menilai hal tersebut bersifat sporadis dan jumlahnya jauh untuk mengubah hasil. Habibur Rahman juga mengaku memiliki sejumlah bukti adanya kecurangan yang merugikan kubunya, yang menambahkan penyelesaian sengketa Pilpres di MK merupakan jalan konstitusi dan pihaknya siap menghadapi. Siap menghadapi gugatan ya sebagai pihak terkait. Namun kita lihat selisihnya begitu jauh ya, hampir 30% suara ya. Rasanya sih sulit untuk mencari bukti-bukti atas kecurangan yang bisa merubah hasil pemilihan. Menanggapi hasil pemilu sementara, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity Netgrid, Hadar Nafis Gumai, mengkritik sistem Sirekap oleh KPU yang menduga sistem tersebut membuat aneka kecurangan. Saya ingin menyampaikan bahwa posisi Sirekap itu tidak sesederhana disebutkan sebagai alat bantu. Jadi justru bahan-bahan untuk melakukan rekapitulasi berjenjang di kecamatan sekarang ini sedang berlangsung, kabupaten kota, provinsi, dan kemudian di tingkat nasional, itu adalah bahan yang dibangun, disusun, dikelola di Sirekap. Ya. Jadi
ini modal yang sangat besar. Kalau bahan ini bermasalah, tentu proses sirekapnya juga bisa menjadi persoalan besar. Memang pada saat sirekap itu di kecamatan atau kabupaten kota dan seterusnya ke atas, itu tidak langsung diputuskan. Tetapi bahan yang disajikan untuk diperiksa bersama, ya, itu adalah bahan yang berasal atau dikelola melalui sirekap. Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat memberikan tanggapannya terkait temuan dugaan kecurangan di pemilu 2024. Jokowi meminta masyarakat jangan hanya berteriak curang jika menemukan dugaan kecurangan. Menurut Jokowi, jika ada bukti, bawa ke Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi. Pertama ya, mengenai kecurangan. Caleg itu ada saksi di TPS. Partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Mengkritik anjuran Presiden Joko Widodo agar publik jangan meneriakkan kecurangan pada hasil pemungutan suara pemilu 2024, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyatakan sikap tersebut menunjukkan Presiden tidak tahu hak sipil warga negara dalam pemilu. Presiden menyampaikan bahwa jangan teriak-teriak curang. Daftarkan saja ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi, kurang lebih begitu ya. Kita dilarang teriak-teriak curang, tetapi yang lain boleh teriak-teriak sudah menang. Itu masalah bagi saya. Pakai pidato lagi. Di GBK lagi. Yang konon kabarnya ada fasilitas negara di dalam. Nah, bagi saya pernyataan-pernyataan Presiden itu menunjukkan tidak berimbangnya Presiden dalam berbagai hal. Ya, teman-teman tahulah Pak Presiden itu apa yang diomongkan beda dengan apa yang dilakukan dari sejak jadi gubernur. Jangan dilupakan Pak Presiden itu yang bilang bahwa anak saya tidak berminat dalam ruang politik. Masih berdagang. Ternyata berdagang politik. Jadi bagi saya ucapan Presiden itu menunjukkan Presiden tidak tahu hak warga negara dalam perlindungan hak sipil mereka dalam hak sipil dan politik mereka dalam pemilu, sehingga kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kesannya ya menyederhanakan masalah. Tim Liputan Metro TV.